Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Sudah sarapan? Sudah ya, alhamdulillah. Ayo kita buka dengan tepuk semangat biar kita semangat ya sama. Ayo semuanya, tepuk semangat. Semangat ya, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Siapa yang mau berdoa? Siapa yang mau bikin doa? Iya, ayo coba dipimpin berdoa. Teman-teman yang lainnya dipimpin ya. Ayo pimpin berdoa. Ingatkan yang belum melakukan absensi segera melakukan absensi online di alamat yang berikutnya. Hari ada yang melakukan absensi sebelum absen. Oke ya. Sambil tunggu yang baru 14 anak yang belum absen, tunggu deh. Link dan akhirnya dikirim dua yang biasa dibaca belum? Sekarang membahas lagi nyanyi teman baru semuanya nyambung sambil sambil jalan-jalan ya. Mana suaranya? Dengar suaranya.
Garuda Pancasila. Sekarang kita akan belajar tentang tetangga dan tentang apa? Kita kan belajar tetangga. Kemarin kita kan tetangga sama kalimat saran. Kalimat saran kemarin kalimat saran dalam bentuk nasihat himbauan. Kemarin kita kan sudah belajar tentang tetangga, yaitu tetangga orang yang tinggalnya dekat dengan rumahmu. Sedangkan kemarin kita belajar tentang kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat, pendapat, atau himbauan. Dan sekarang ini kita masih belajar tentang kalimat kewajiban dan hak masih kewajiban dan hak dalam bertetangga, pembelajaran dia. Di sini kita akan belajar kewajiban kita, hak kita apa terhadap tetangga. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Siti akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Semuanya bisa manggil, jangan menulis. Tujuan belajar pada hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang tetangga pada video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran berkaitan dengan hidup bertetangga dengan tepat.
Yang kedua, setelah mengamati video tentang kegiatan di lingkungan rumah dan sekolah, peserta akan dan menjawab. Sekarang, coba semuanya memperhatikan kamera. Kameranya diperhatikan. Bu Fitri mempunyai 2 video tentang dan semuanya diam memperhatikan kamera ya. Semuanya ya, jangan ngomong sendiri, kameranya dilihat. Nah, kira-kira teman-teman di sini kenal tidak ya dengan tetangganya di rumah? Apakah teman-teman juga bertemu dengan tetangga di rumah? Itu? Oke. Tetangga adalah orang yang rumahnya bersebelahan atau berdekatan dengan kita. Tetangga ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama, tetangga yang memiliki hubungan keluarga dengan kita ya. Yang kedua, tetangga tidak memiliki hubungan. Dan yang ketiga, tetangga yang berbeda agama dengan kita. Nah, ketiganya ini memiliki hak yang berbeda-beda ya, teman-teman. Tetangga juga merupakan saudara terdekat kita. Hidup bertetangga itu sangatlah menyenangkan ya, teman-teman. Karena ketika kita tertimpa musibah, dialah orang yang paling pertama menolong kita. Maka dari itu, kita wajib berbuat baik kepada tetangga. Dalam hidup bertetangga, kita dan tetangga kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab ya, teman-teman. Nah, seperti apa sih hak dan kewajiban itu? Oke, Miss menjelaskan satu-satu ya, teman-teman. Kewajiban dalam hidup bertetangga. Yang pertama, kita harus mengenal tetangga kita lah, teman-teman. Yang kedua, kita bantu ketika kesulitan. Yang ketiga, kita harus berbuat baik kepada tetangga sebaliknya. Yang keempat, kita juga harus menjadi tetangga yang kelima, kita harus bersyukur karena memiliki tetangga yang baik. Yang keenam, kita juga harus membuat tetangga merasa aman, nyaman dalam bertetangga dengan kita. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, kita harus saling berbagi dengan tetangga. Misalkan kita masak, kita bagi masakan kita jika berlebih ya, teman-teman. Yang kedelapan, kita harus bersilaturahmi dengan tetangga kita. Yang kesembilan, menghargai dan hormati tetangga. Yang kesepuluh, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Contohnya nih, misalkan kita membuat berisik atau membunyikan musik dengan kencang ketika tetangga sedang beribadah, itu tidak boleh ya, teman-teman. Yang ke-11, kita harus bersikap sopan dan berbicara santun dengan tetangga kita. Yang ke-12, kita tidak boleh mengganggu tetangga. Yang ke-13, kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Misalnya tadi nih, kita memberikan makanan saat kita memasak sesuatu jika berlebih. Yang ke-14, kita juga harus menghargai tetangga. 11, tidak menyakiti tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan yang ke-16, kita harus menutupi kekurangan dan menasehati tetangga dengan baik. Nah, itu tadi kewajiban kita terhadap tetangga. Banyak ya, teman-teman, ternyata. Oke, teman-teman, selain kita harus melaksanakan kewajiban dalam bertetangga, kita juga berhak mendapatkan hak kita loh, teman-teman. Nah, berikut adalah beberapa hak kita dalam bertetangga. Yang pertama, kita berhak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dalam bertetangga ya, teman-teman. Ngobrol
kita juga berhak mendapat rasa aman dari tetangga. Yang ketiga, tetangga juga berhak dihargai dan dihormati. Yang keempat, berhak mendapatkan tetangga yang baik. Yang kelima, tetangga juga berhak dihargai pendapatnya ya teman-teman. Yang keenam, tetangga juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Yang ketujuh, kita dan tetangga kita berhak mendapatkan atau terhindar dari gangguan. Yang kedelapan, kita atau tetangga kita berhak mendapatkan pertolongan jika kita atau tetangga kita berada dalam kesulitan. Menjaga hubungan baik dengan tetangga itu sangatlah penting karena ada manfaatnya ini teman-teman. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, dapat mempererat rasa kekeluargaan. Dan yang ketiga, menciptakan kerukunan dalam bertetangga. Oke, teman-teman di sini siapa nih yang suka bermain dengan tetangganya? Pasti sering ya. Nah, bermain dengan tetangga itu sangat menyenangkan kan? Kita bisa mempererat hubungan dengan cara bermain dengan tetangga. Dalam bermain dengan tetangga, ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita perhatikan ya. Pertama, yang kewajiban dalam bermain dengan tetangga. Yang pertama, kewajibannya ketika bermain dengan tetangga yaitu mengikuti aturan permainan. Yang kedua, Suaranya kita tidak boleh dimatikan curang sedikit, ketika kalian nggak usah bermain. di-open lagi ya. Yang ketiga, Jarum sama antri subscribe, untuk kita menunggu dibikin. giliran dalam bermain. Yang keempat, kita juga harus menghargai teman saat Didengarkan ini. bermain. Yang kelima, kita harus berbicara dengan perlahan, sopan saat bermain. Yang keenam, kita tidak boleh bermain dengan tetangga sampai larut malam ya teman-teman. Yang ketujuh, kita harus memberikan teman kita kesempatan untuk bermain. Yang kedelapan, kita juga harus merapikan mainan jika sudah selesai ya. Yang kesembilan, kita tidak boleh bertengkar saat bermain. Yang kesepuluh, kita harus bermain dengan siapa saja. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman ya teman-teman. Yang Ayo diperhatikan Mbak ke-11, Arum. kita harus berbagi mainan dengan teman. Yang ke-12, kita harus menerima kekalahan dalam permainan. Oke, selain kewajiban, ada juga loh hak yang kita dapatkan Ya, ketika diperhatikan bermain hak dengan kita tetangga. apa saja terhadap Yang tetangga pertama ini. teman-teman, haknya kita juga berhak mendapatkan kesempatan bermain. Yang kedua, berhak mendapatkan perlakuan yang adil ketika bermain. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan kesulitan saat bermain. Yang keempat, kita berhak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan saat bermain. Nah, kita berhak menggunakan mainan. Dan yang keenam, juga berhak mendapatkan teman untuk bermain. Nah, dalam kehidupan bertetangga itu, lingkungan yang sehat dan bersih itu penting ya teman-teman, terutama lingkungan rumah. Rumah perlu diperhatikan ya kebersihannya, sehingga ketika tetangga kita berkunjung ke rumah kita, mereka akan merasa nyaman, Yusuf duduknya yang bagus masih Yusuf. senang karena rumah kita bersih ya teman-teman. Nah, untuk memelihara lingkungan yang sehat dan bersih, ada beberapa kewajiban dan hak yang harus kita perhatikan nih teman-teman. Nah, berikut adalah kewajiban kita terhadap lingkungan yang bersih. Yang pertama nih, menyapu pekarangan rumah. Harus ya teman-teman. Yang kedua, kita juga wajib menata peralatan rumah dengan rapi. Yang ketiga, kita juga harus menyapu, mengepel seluruh ruangan di dalam rumah. Yang keempat, kita nih wajib membersihkan toilet kita nih teman-teman. Yang kelima,
atau pohon yang menjalar ke rumah tetangga supaya daun-daunnya tidak mengotori pekarangan tetangga, teman-teman ya. Yang kesembilan, kita juga harus menyiram tanaman di rumah secara rutin. Selain kewajiban, berikut adalah hak kita terhadap lingkungan rumah yang bersih. Yang pertama, kita berhak mendapatkan pekarangan rumah yang bersih. Yang kedua, berhak mendapatkan rumah yang nyaman dan rapi. Yang ketiga, kita berhak mendapatkan lingkungan rumah yang bersih. Yang keempat, kita juga berhak mendapatkan toilet rumah yang bersih. Yang kelima, berhak mendapatkan perawatan rumah yang bebas dari debu dan kotoran. Yang keenam, kita juga berhak mendapatkan rumah yang tidak penuh dengan sampah. Yang ketujuh, kita berhak mendapatkan selokan dekat rumah yang bersih. Yang kedelapan, kita berhak mendapatkan rumah yang bebas dari daun, ranting, atau pohon-pohon tetangga yang menjalar ke rumah kita. Yang kesembilan, kita mendapatkan tanaman-tanaman yang segar dan subur. Oke, teman-teman, kita pastikan memiliki berbagai macam tetangga yang berbeda karakternya atau hobinya. Salah satunya adalah tetangga yang memiliki hobi memelihara binatang atau hewan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hak dan kewajiban berkaitan dengan hewan peliharaan yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, supaya hewan yang kita pelihara tidak mengganggu kenyamanan tetangga. Adalah kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Yang pertama, kita wajib menjaganya dengan baik supaya tidak mengganggu lingkungan. Yang kedua, kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan kita berkeliaran bebas di lingkungan. Yang ketiga, kita harus memberi makan dan minum hewan peliharaan secara cukup dan teratur. Yang keempat, kita juga harus menyediakan kandang yang layak. Yang kelima, membersihkan tubuh dan kandangnya secara teratur. Yang keenam, mengobatinya jika sakit atau perlu dibawa ke dokter hewan ya teman-teman. Yang ketujuh, kita tidak boleh menyiksa hewan. Yang kedelapan, kita harus berinteraksi dengan hewan ya teman-teman, dengan cara mengajak jalan-jalan atau berbincang dengan hewan. Nah, itu tadi kewajiban ya teman-teman. Selain kewajiban, ada beberapa hak yang berkaitan dengan hewan peliharaan. Yang pertama, hewan berhak mendapatkan perlindungan. Yang kedua, hewan juga berhak mendapatkan tempat untuk bermain, untuk berkeliaran. Yang ketiga, hewan berhak mendapatkan kandang yang layak. Yang keempat, hewan berhak mendapatkan makan dan minum yang cukup. Yang kelima, hewan berhak mendapatkan tubuh dan kandang yang bersih. Yang keenam, hewan berhak mendapatkan perawatan jika sakit ya teman-teman. Dan yang ketujuh, hewan berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya. Oke teman-teman Miss Imas, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah dalam hidup bertetangga kita harus memiliki sikap saling tolong-menolong dan kerjasama. Setiap tetangga memiliki hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Demi apa? Demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, sehingga rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan akan semakin erat. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Ya, itu tadi tentang hak dan kewajiban kita terhadap tetangga. Kita tidak boleh mengganggu kenyamanan tetangga, enggak, itu kewajiban kita, enggak? Jangan tetangga kita di sini. Fili mempunyai sebuah bacaan tentang kalimat saran. Siapa yang mau mewakili membaca? Oke, ayo yang peran bacanya ya. Kalimat sarang. Kalimat sarang adalah kalimat yang
berisi sarang dalam bentuk nasihat atau lingkaran. Kualitas sarang biasanya menjauh atas sebaiknya seharusnya contoh kalimat sarang agar jaga warga. Sebaiknya warga melakukan membersihkan lingkungan tiap seminggu. Seharusnya Budi membersihkan kamar agar selalu ada sesudah apa yang dilakukan orang tua ada. Ya, tepuk tangan ya. Di sini tadi kalimatnya adalah kalimat yang digunakan dalam pengajian pengguan dan sebaiknya sekarang itu biasanya menggunakan budaya atau harus. Nah, contohnya begini. Sebaiknya bila kita katakan sebaiknya ya namanya kalimat saran. Tidak sebaik banjirnya membuat sampahnya itu juga termasuk kalimat saran. Paham? Paham. Siapa yang mau mewakili membaca dan yang lain menyimak? Dulu yang menyimak. Dan mengalami itu agar baik ayam dan soleh apa itu yang Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat dengan rumahku. Aku menjadi dekat dengan rumah kita ketika mengenalnya itu tetangga. Dengan tetangga kita harus baik, sayang, dan hormat karena saja kita selalu membutuhkan tetangga. Nah, kita dan tetangga adalah sama-sama manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Memperhatikan hak tetangga adalah salah satu kewajiban kita untuk menjaga lingkungan bermasyarakat nyaman dan rukun. Sekarang hak dan kewajiban kita terhadap tetangga apa saja? Di sini yang pertama, kita harus beramah tamah dengan tetangga. Ramah tamah itu maksudnya apa? Itu maksudnya kita harus murah senyum, ramah. Kalau ketemu tetangga yang dengan dia macet itu ya namanya itu beramah tamah dengan tetangga. Sedangkan yang kedua, tidak mengganggu kenyamanan tetangga. Misalkan begini. Pepi di rumah lagi dengerin musik, suaranya rumahnya dikeraskan. Ya, tetangganya kan kedengaran itu suaranya akan mengganggu ketenangan tetangga. Misalnya tetangganya kalau lagi tidur kan terganggu dengan suara yang di sekitar Febi tadi ya. Yang ketiga, menjenguk tetangga yang sakit. Kalau ada yang sakit, kita berkewajiban untuk menjenguknya. Terus yang keempat, menghibur tetangga berkewajiban
kalian memberikan pertolongan baik-baiknya kepada tetangga yang terkena, sebaiknya kita segera menolong menghiburnya, ya. Nah, di sini kami sudah mempunyai tetangga baru. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga barunya, kan? Ini kan ada sebuah permasalahan, ya. Coba diperhatikan permasalahannya. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Coba sekarang kalian kerjakan permasalahan tadi di LKPD yang sudah Bu Fitri kirim ke WA. Coba dikerjakan sekarang. Oke? Oke? Kalau sudah dikirim ke WA grup, kita cek kiriman teman kalian yang sudah. Bibi sudah. Oh iya sudah ya, bentar. Sekarang buka dulu kerjaannya, punyanya. Iya, yang punyanya Vivi dibaca ya. Tetangga ada tema kalian menunggu pelajaran yang ada kemudian juga dengan sambung pada kolam di bawah ini. Ya, sekarang yang lembar kerja, lembar kerja ya, yang itu Mbak Vivi dibaca, Mbak, yang keras Mbak Vivi. Ini Mbak Vivi dibaca, Mbak Vivi. Lembar kerja satunya dibaca Mbak Vivi. Nah, gitu. Ini aja Mbak Vivi, kalian kendala singkat itu baca yang punyanya. Coba kita bacanya dulu. Nah, punyanya Aziz. Kita lihat ya ini. Lihat ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Nah, ini punyanya Azim. Ini punyanya Azim, kita baca ya. Dan sebaiknya yang dilakukan Lani membawakan oleh-oleh saat mengunjungi keluarga Lani. Betul, salah, betul ya? Ini benar. Piannya Mbak Vivi. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba sebutkan materi apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Bu, satu. Iya, ayo coba apa? Satu, belajar tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Oke, belajar tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga terus. Dua, belajar menghormati tetangga. Iya, belajar menghormati tetangga.
Ya, pinter. Terima kasih, nggih. Biar kita makin semangat, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah dari Jawa Tengah, yaitu Tubleng. Semuanya bisa nyanyiin. Iya, ayo kita menyanyi lagu Tubleng Tubleng Wong bersama-sama. Ya, satu. Sekarang ketanggalannya sudah tiga. sembuh dan akhirnya mereka dapat bermain bersama. Pada suatu hari mereka bermain di halaman rumah mereka. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Nani dan teman-temannya? Siapa yang tahu? Terima kasih, tepuk tangan. Masih bersemangat? Iya, masih bersemangat. Siapa yang mau mimpin berdoa? Ya, silakan ayo dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya, terima kasih ya. Pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.